Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiata. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Fungsi web server selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut: memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache atau modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Produk web server. Selain 5 web server pada tabel berikut, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle, server IBM, Servers, Unicorn, Soup, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Data pada tabel merupakan tabel persentase penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Seperti yang dapat Anda lihat, Apache paling banyak digunakan dibandingkan web server lainnya. Pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan internet protokol address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain yang masukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.270.142 dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut jabarkan 3 fungsi DNS. Pertama, minta informasi IP address ke website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebagai website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS, root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat 2 jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. Lalu ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL, en.wikipedia.org yang dimaksud SLD adalah Wikipedianya. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Lalu ada hostname atau bisa disebut sebagai sham. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website, yaitu halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS. Semuanya diurutkan tahap per tahap. Pertama, DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Lalu DNS recursor merupakan tahap pertama mencari informasi. Ketika user memasukkan URL dan menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP.
Yang ketiga, root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain seperti setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Lalu authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Seperti tentu saja, hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Macam-macam DNS, ada record atau address record, AAA record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CART record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya.